Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la istajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang hanya kepadanya kita menyembah dan beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Wabil khusus nikmat keamanan, keselamatan, kesehatan dan kesempatan yang hari ini sangat mahal harganya, patut untuk kita syukuri adanya. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian dan pembahasan kita di kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Fadilat Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh Abdullah taala. Kita masih di bab tentang tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Beliau penulis menyampaikan pada kita ada 4 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang hakikat dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tauhid kepada Allah memiliki implikasi, pengaruh dan juga konsekuensi. Tidak hanya sebatas pengakuan tanpa ada konsekuensinya. Pertama, beliau sebutkan firman Allah di surat Al-Isra ayat ke-57. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 57. Silahkan dibuka aplikasi Mushaf Al-Quran yang ada di HP antum, lihat juga terjemahannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Artinya mereka orang-orang saleh yang diseru, yang dimintakan pertolongannya, sementara orang-orang saleh itu sudah meninggal dunia. Jadi mereka orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang diminta pertolongan oleh manusia-manusia yang masih hidup di atas muka bumi ini, atau sebagian dari manusia yang masih hidup, pada hakikatnya orang-orang saleh itu sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari jalan menuju Rabb mereka, menuju jalan menuju Allah tabaraka wa taala. Siapa di antara mereka yang terdekat kedudukannya? Warjuna rahmatahu, mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabahu, dan takut kepada azabnya. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu itu sesuatu yang harus kamu takuti, kamu hindari. Ayat ini menjadi dalil yang pertama oleh penulis tentang hakikat yang sebenarnya dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak boleh disekutukan. Perbuatan kesyirikan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuknya adalah meminta pertolongan, bantuan, keberkahan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana dikerjakan oleh orang-orang musyrik sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, terus berlanjut sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW pada masyarakat jahiliyah kafir Quraisy, dan terus terjadi pada sebagian kaum muslimin hingga akhir zaman, yang mana mereka senantiasa mendatangi kuburan-kuburan orang-orang saleh untuk meminta segala kebutuhan hidup mereka di dunia ini. Dan yang lebih jelek lagi, untuk meminta kebutuhan mereka di akhirat. Karena sesungguhnya orang-orang saleh itu yang sudah meninggal dunia itu, betapapun derajat yang tinggi yang mereka dapati atau mereka mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, tetap saja mereka sebagai seorang hamba yang pada masa hidupnya mereka pun berlomba-lomba untuk beribadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pada masa hidupnya mereka pun mengharapkan rahmat Allah, dan sampai pada matinya pun mereka takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak layak untuk dimintakan pertolongannya, keberkahannya, pemenuhan kebutuhan hidup kita, dan lain sebagainya. Tetapi seharusnya dan sewajibnya kita sebagai seorang hamba yang beriman saat ini yang masih hidup meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
meminta keberkahan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Meminta semua kebutuhan hidup kita, dunia kita, bahkan sampai akhirat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh lagi ya minta-minta kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, karena sudah terputus ya, sudah terputus hak mereka, tanggung jawab mereka, kewajiban mereka sudah terputus. Tinggal mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan dan semuka bumi ini. Siapapun mereka, setinggi apapun kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap saja mereka sebagai seorang hamba tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari peribadatan. Jadi ini hakikat tauhid yang pertama ya, bahwa perbuatan ini termasuk kesyirikan yang sangat besar, sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang musyrik terhadap orang-orang soleh di antara mereka semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik, dalam surat Ar-Rum ayat 31. Di ayat yang mulai ini sedikit kita mengambil pelajaran. Allah sebutkan istilah al-wasilah. Al-wasilah. Wasilah itu sarana, media, cara, jalan, gitulah ya, kepada sesuatu, itu namanya wasilah. Al-wasilah disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Ini surat Al-Isra ayat 57 dan surat Al-Maidah ayat 35. Dan surat Al-Maidah ayat 35. Yang kedua-duanya disebutkan dengan bentuk ta'rif, menggunakan huruf alif dan lam ya, menggunakan huruf alif dan lam, yang menunjukkan bahwa wasilah, sarana, jalan, cara, media dan lain sebagainya yang khusus, yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarang cara, tidak segala macam cara. Kan sering tuh kita mendengar istilah menggunakan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Tidak benar ya, tidak benar. Wabil khusus wasilah ya, atau aktivitas mengambil wasilah disebut dengan tawassul. Nah, gitu. Wasilah itu objeknya ya, objeknya. Sementara tawassul itu kata kerjanya. Kita bertawassul menggunakan wasilah, gitu. Jadi tawassul itu kata kerjanya, wasilah itu objeknya. Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya, atau tawassul tadi
Dan menyebutkan di sini ada atau menggunakan bentuk ta'rif alif dan lam menunjukkan bahwa wasilah dan tawassul yang dibenarkan oleh syariat ada 3, ya, 3 atau paling tidak 4 lah, tambah 1 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah taala. Yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Diterangkan di surat Al-A'raf 180. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya biha, dengan bertawassul, menggunakannya nama-nama itu. Ini yang pertama nih Pak, ya, bentuk tawassul yang paling tinggi, yang pertama dan utama, dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran beliau kepada sebagian sahabatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama Allah yang sangat agung lagi mulia. Man da'allaha bismil a'zam ustujiba. Siapa yang meminta kepada Allah dengan bertawassul menggunakan namanya yang paling agung lagi mulia, pasti akan dikabulkan. Gimana? Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Man da'a bi Bismillahil azam ustujiba. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul, sesungguhnya Engkau adalah zat, atau tidak ada zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenarnya kecuali Engkau semata, Al-Ahadus Samad, yang esa, tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Engkau. Lalu disebutkan permintaannya setelah kalimat itu, berarti dia telah bertawassul dengan menyebut nama Allah dan sifatnya yang paling agung lagi mulia, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya, ya. Begitu pula dengan menyebut nama Allah yang lain, Ya Rahman, Ya Rahim, Ilhamna, misalnya, Ya Rauf, Ya Ghafur, Ighfirli, misalnya, Ya Razzaq, Urzuqni, dan seterusnya. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifatnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, yang hadir di depan kita, ada di hadapan kita, dan kita meminta doa kebaikan, ya, agar dia mendoakan kepada Allah untuk kebaikan kita, sebagaimana yang
dimintakan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan kepadanya, mintalah. Maka sahabat itu menjawab, doakanlah aku atau mintakanlah kepada Allah agar aku menjadi tetanggamu di surga. Lalu Nabi mengatakan, a'in ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, orang ini meminta agar Nabi SAW mendoakannya agar menjadikannya sebagai tetangga beliau di surganya kelak. Begitu pula dengan seorang wanita yang menderita penyakit ayan, kalau kamu tersingkap auratnya, kemudian meminta agar Nabi mendoakannya supaya Allah sembuhkan dari penyakitnya, ya, maka Nabi mendoakannya. Dan banyak kesempatan-kesempatan yang lain dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendoakan mereka untuk kebaikan-kebaikan mereka. Begitu. Ya. Lalu juga kemudian misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa pemerintahannya terjadi musim kemarau yang sangat panjang, paceklik. Hujan itu tidak turun-turun, ya, sepanjang tahun tidak turun-turun. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, ya, untuk memimpin salat istisqa dan berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nih, Man Khattab radhiyallahu anhu. Siapa di antara kita yang paling berilmu, yang paling faqih dalam ilmu fikihnya, yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah, orang nomor 2 sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika musim paceklik, musim kemarau, meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk doa istisqa. Nabi tidak datang ke Umar bin Khattab, maksud saya, Umar bin Khattab tidak datang ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di depan matanya. Kan di Madinah kan? Jadi kalau logika orang sekarang nih, tuh di depan mata makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru berusia 2 tahun sekian, 3 tahun lah kita anggap 3 tahun. Karena Abu Bakar Siddiq itu cuma 2 tahun, ya 2 atau 3 bulan pemerintahannya. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi wafat, Abu Bakar Siddiq 2 tahun sekian bulan, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Logika orang sekarang nih, tuh makam Nabi masih basah, baru 2 tahun sekian bulan datang ke makam Nabi. Dan Nabi hidup dalam kuburnya agar Allah turunkan hujan misalnya, tapi tidak dilakukan oleh Ibnu Khattab yang seperti itu, ya kan? Tidak juga datang ke sampingnya ngomong ke Abu Bakar Siddiq, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Abu Bakar misalnya, Khalifatul Rasul. Tidak. Tapi justru minta kepada Al-Abbas, karena Al-Abbas lah yang masih hidup di tengah-tengah mereka. Sekarang kalau melihat dari keutamaannya, lebih utama siapa antara Rasulullah, Abu Bakar dengan Al-Abbas tadi? Tidak ada, jauh keutamaannya, ya.
yang dimiliki oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar Siddiq dibandingkan dengan Al-Abbas. Tapi Umar bin Khattab justru meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah, meminta diturunkan hujan. Apa begitu, Pak? Ya. Jadi tidak salah kita datang, ya, teman, sahabat, guru, ustadz kita yang kita kenal soleh, lurus akidahnya benar, ibadahnya, akhlaknya, segala macamnya baik, perilakunya, ya. Kita minta doa keberkahan agar dia mendoakan kepada Allah untuk keberkahan kita dunia dan akhirat kita. Boleh, sunnah itu, sah. Yang ketiga, wasilah atau tawassul yang disyariatkan dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Dan bagian dari amal soleh itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya, berjihadlah di jalannya, la'alakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Takwa, iman, takwa, jihad fi sabilillah bagian daripada amal saleh, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu bagian daripada amal saleh, sarana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Al-Qur'an, zikir, berdoa, infak sedekah, zakat, berwakaf bagian daripada amal saleh, sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama populer berdalil dengan hadis yang menceritakan 3 orang pada zaman Bani Israel yang terperangkap di dalam sebuah gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menggerakkan batu itu kecuali minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masingnya bertawassul dengan amal soleh yang mereka kerjakan, lalu mereka menganggapnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membenarkan keikhlasan mereka, membenarkan doa mereka, dan memberikan pertolongan pada mereka. Yang pertama berdoa dengan birrul walidaynya, yang kedua berdoa dengan alifahnya, menjaga kehormatan dirinya, yang ketiga berdoa dengan amanahnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Allah selamatkan mereka dari gua tersebut. Begitu. Ya. Ini bagian daripada tawassul. Nah, itu tawassul yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, ya, sehingga kita dapat mengamalkannya, ya. Sementara tawassul lainnya diperhatikan kesesuaiannya dengan 3 prinsip tadi. Apakah dia masuk ke dalam kategori tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya? Apakah dia masuk dalam kategori tawassul dengan doa-doa orang-orang yang saleh, bukan sebaliknya meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kemudian yang ketiga dengan amal solehnya, ya. Nah, ini hakikat daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk benar-benar membersihkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan hak Allah yang sebenarnya dan tidak menyekutukan Allah dalam haknya tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Demikian untuk kajian singkat kita kesempatan siang hari ini. Karena waktu yang membatasi kita yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu, iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan tauhid kita pada Allah, dan mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang disyariatkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.